Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Yang sudah raise hand malam hari ini ada 2 orang dan saya lihat ada Pak Julius Agus ya yang sudah raise hand. Saya persilakan untuk Pak Julius Agus beberapa hal yang mau disampaikan ke Buya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Pak Afkar, Pak Tato, sehat ya. Baik, saya tertarik dengan fatwa halal haram. Nah, ini yang terjadi di negara kita ini, Buya. Dulu pernah terjadi memfatwakan Ajinomoto, bumbu masak deh, jangan kita bikin merek lah ya. Bumbu masak itu haram. Tapi Gus Dur dengan lihat sesuatu itu jangan melihat dari ini dari apa bahannya babi. Bagaimana dengan bir? Bagaimana dengan apa namanya ribanya bank ya, dan bunganya bank katanya riba. Ini banyak sekali seperti MSG bumbu masak itu sekarang udah bermacam-macam, Bu ya, bukan Ajinomoto lagi. Ada 10 lebih. Ada Royco, ada Biomiwan, ada Sasa, ada Masaku, bla 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 bla. Ini kontribusinya sangat banyak sekali terhadap negara, memasukkan pajak, ya kan? Perbankan juga demikian, ada pajaknya. Bir juga demikian, sehingga kalau kita mengarang sesuatu tuh hasil daripada haram itu kita bikin untuk fasilitas sosial, fasilitas apa namanya itu masyarakat, misalnya untuk masjid dan lain-lainnya. Ini kan jadi apa ya? Jadi kelihatannya pabaliut gitu ya, kalau bahasa Sundanya itu pabaliut. Terus bagaimana? MUI memfatwakan haram rokok, ya kan? Rokok ini berapa juta orang yang terlibat di situ? Ya ada karyawannya, ada tukang apa namanya kebun ya kebunnya itu petaninya dan lain sebagainya, itu terlibat banyak sekali, Bu ya. Yang ini saya tidak bisa mengerti kok gampang-gampangnya menfatwakan, sedangkan yang punya fatwa Nabi aja nggak bisa, ya kan? Nabi aja nggak berani menfatwakan seperti itu halal haram. Demikian, Bu ya, saya minta supaya kita lebih fokus dan lebih bisa apa namanya kritis, tetapi juga kita tidak menyampingkan masalah kebaikan untuk semuanya, Bu ya. Mohon pencerahannya, Bu ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Julius Agus tentang fatwa halal haram ini, Bu ya. Ya, saya ingin menjawabnya begini saja, bahwa fatwa itu sebatas pendapat dan tidak mengikat, bukan hukum positif, kecuali berupa undang-undang dan sudah diratifikasi oleh DPR, ditandatangani presiden, itu mengikat undang-undang. Kalau fatwa maka tidak mengikat, pendapat saja. Jadi andai kan Anda mengharapkan rokok, ya sudah Anda jangan merokok dong. Tapi Anda tidak punya hak melarang orang lain merokok. Anda mengharamkan bunga atau bank konvensional diharamkan. Ya sudah, Anda jangan bergaul dengan bank konvensional. Anda nggak usah pinjam uang di bank. Ya kan gitu. Jangan pinjam uang di bank, udah. Jadi apa? Dagang rujak aja.
Ya jangan lamun bikin pabrik motor, pabrik mobil, bikin perhotelan tanpa menggunakan jasa perbankan. Lagi pula, memang bank konvensional itu diciptakan oleh mereka. Mayoritas orang Yahudi memang iya, bukan orang Islam yang bikin ini. Tetapi dalam perjalanannya sejarah perbankan sampai sekarang ini membuktikan keberhasilan, telah menghantarkan peradaban manusia sedemikian majunya dalam tatanan ekonomi dengan memperhitungkan bunga sekian persen, ada kredit sekian persen, deposito sekian persen, ya kan begitu. Agunanya, cara menilainya bagaimana, Afrizalnya menilai agunan itu sudah punya sistem yang mapan sekali, dan itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Bank itu sama dengan urat nadi dalam tubuh manusia. Ya kalau dipotong urat nadinya ya matilah. Ya sekarang sudah ada bank syariah, ya silahkan. Tapi nyatanya prakteknya sama aja. Bunganya tetap sama juga 1,3%. 1,3% kok. Sama aja. Malah kita pinjam di bank syariah ya jujur aja, namanya rekening koran. Rekening koran itu yang dibayar bunga itu yang kita pakai, betul nggak? Yang tidak dipakai nggak usah dibayar. Tapi nyatanya setiap akhir bulan harus pindah buku semua. Ya artinya umpamanya kita pinjam uang 10 miliar. Kita pinjam uang 10 miliar. Yang kita pakai 1 miliar. Dibayar nggak bunganya nih? Yang 10 enggak, yang 1 ini enggak, yang 10 miliarnya pindah buku dulu, di rekeningnya dipindahkan, diambil dulu. Nanti besok dimasukkan lagi. 1,3%. Lalu apa bedanya? Oh, bedanya istilah. Kalau dalam bank konvensional namanya itu kredit, bank syariahnya namanya qurud. Qurud sama kredit juga. Kalau dalam bank konvensional namanya deposito, syariahnya namanya wadiah. Kalau di bank namanya leasing, syariahnya namanya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Hanya istilah saja kok. Jadi kayak orang belajar ilmu seksologi juga. Menyebutkan nama tuh tabu, nggak boleh. Jadi pinjam pakai bahasa Inggris. Nah ini namanya penis. Kalau ini namanya vagina. Ini klitoris. Bahasa Indonesianya apa? Berani nggak ngomong sok? Nah, orang Inggrisnya untuk menyebutkan penis pakai bahasa mana? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya udahlah. Kita tetap kalau bagaimana harus saling menghormati. Kalau memang dia mengharamkan bank konvensional, ya udah Anda jangan kredit dari bank konvensional loh. Itu aja. Tapi jangan menutup bank. Jangan membiarkan bank, itu urat nadi persoalannya. Dan tidak mungkin kita melepaskan diri dari perbankan konvensional itu. Ini kan realistis semacam itu. Jadi jangan diharamkan. Selagi itu menjadi kebutuhan umat, jangan diharamkan dong. Iya dong, ya mati semua nantinya. Iya, yang minimal silakan saja bikin. Kalau memang Anda tidak puas dengan bank konvensional karena dirasakan tidak adil, tidak manusiawi, tidak beradab, ya silakan Anda bikin bank yang beradab, bank yang adil. Ya kan? Silakan Anda coba.
nih sistem perbankan. So, walau bagaimanapun juga perbankan ini sesuatu yang baru. Pada zaman Nabi abad ke-7 ke-8 belum ada bank. Ya berarti nggak ada, sudah selesai. Itu aja persoalannya. Yang Nabi tidak pernah melakukannya kan kita, susah. Ya memang belum ada bank. Pakai tisu boleh nggak cebok? Nggak bisa. Jadi pakai batu. Kenapa nggak boleh pakai tisu? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nih, dalil semacam itu dalil sehari-hari saya mendengar sendiri yang menjadi repot kalau Nabi tidak melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi bisa terjadi menjadi sesuatu yang tidak layak. Kalau kita acara dinner party dengan Presiden Joe Biden, ya, dengan Presiden Perancis, dengan Raja Salman, lalu sendoknya minggir, garpunya minggir, pakai tangan sunnah Rasul, pakai tangan minumnya gini. Ya bukan pada tempatnya dong. Ya kan gitu. Jadi kita kembali lagi persoalannya, Nabi tidak memberikan fatwa. Adapun setelah itu Nabi meninggal dunia, setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Daulah Umayyah, setelah dan sampai sekarang, lalu ada namanya fatwa. Itu ada apakah agama, apakah peradaban? Itu peradaban. Bukan agama, itu peradaban. Iya. Jadi artinya begini. Dulu kepiting itu haram. MUI mengharamkan kepiting. Haram. Akhirnya Enak. saya belum pernah makan kepiting. Ketika masih diharamkan ya. Sekarang udah. Nah, tiba-tiba nggak tahu tahun berapa lah ya, terjadi perubahan fatwa bahwa kepiting itu halal. Ini kan pakai kaidah fikih atau usul fikih, nggak kena. Diharamkan dulu lalu dihalalkan. Karena al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu asalnya boleh, halal dulu. Apa saja itu hukum asalnya adalah boleh, kecuali illa ma qoma alaihi dalilun ala harami, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya harusnya boleh. Nah, kepiting ini tidak ada dalil yang mengharamkannya, kok diharamkan? Karena nggak ketemu dalilnya setelah sekian puluh tahun, akhirnya udah kalau begitu halal aja katanya. Ya bukan begitu memutuskan hukum itu. Dihalalkan dulu karena asalnya halal. Terbukti setelah ketemu dalil, oh jadi itu bisa terjadi. Tadinya halal lalu diharamkan karena terbukti ada dalilnya. Jangan diharamkan dulu setelah tidak ada dalilnya lalu dihalalkan, gimana lagi? Silahkan tanya pada ahli usul fikih lah. Gitu kira-kira. Terima kasih.